ciri keberhasilan ibadahnya ketika terkumpul dalam cintanya mahabbah yang ia praktekkan dalam kehidupannya. Ketika terkumpul khudu, kepatuhan kepada Allah dalam setiap aktivitasnya, dan terkumpul khauf jika dia khawatir melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun usia Anda? Apakah selama kita ibadah ini mahabbah sudah ada dalam diri kita, khudu terpraktekkan dalam hidup kita, dan khauf sudah menjema dalam perilaku kita? Demikian alnya juga ma'rifah, karena surah ini khusus menjadi surah untuk membuka mushaf dalam Al-Quran. Jadi ketika kita akan membaca Al-Quran pada mushaf, mushaf itu adalah ayat-ayat Allah yang tertulis di antara dua jilid. Jadi isinya itu cuma firman Allah saja yang dituliskan. Ya, kalau sudah ada bahasa lain, terjemahan disebut tarjamah. Makanya mushaf dan tarjamah. Kalau ada penjelasan disebut tafsir, karena itu disebut tafsir Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran saja di dalamnya, kemudian dijilid oleh dua jilid, depan dengan belakang, maka itu disebut mushaf namanya. Jadi kalau dalam handphone, itu bukan mushaf, yaitu perangkat, jihaz, aplikasi, masuk. Tapi kalau sudah dibuka, dibacakan, jadi Al-Quran bacaannya. Karena Al-Quran itu sifatnya bunyinya, dari Al-Qur'u, sesuatu bunyi yang didengar. Kalau dibacakan disebut qiraah, dibacakan berkali-kali tanpa bosan dan tanpa henti, disebut dengan Quran. Kalau khusus yang ini bukan yang lain, beda dengan yang lainnya, maka tambahkan al di depannya untuk ma'rifah, Al-Quran. Kenapa disebut Al-Quran? Karena ini satu-satunya kitab yang dijamin oleh Allah akan terus terdengar bacaannya, bunyinya dalam setiap kesempatan, tanpa pernah kita bosan dalam mengungkapkannya. Karena itu kita pun hidup itu sehari 17 kali baca Al-Quran. 17 kali Anda bayangkan. Tapi nggak pernah ada orang bosan. Karena memang sifatnya punya mukjizat. Ini saya sering katakan, ini bukti lagi kebenaran Islam dan keagungan Allah. Tunjukkan pada saya kitab suci mana, atau kitab yang dianggap suci sekarang di muka bumi, yang dibacakan 17 kali dalam sehari dan nggak pernah orang bosan bacanya. Tunjukkan pada saya. Mustahil Anda temukan. Nah, ini bukti yang sangat meyakinkan bahwa Al-Quran itu bukan kitab biasa, firman Allah. Karena sifat Khalik dengan makhluk, saya pernah sampaikan, itu mesti beda. Nggak boleh sama. Kalau makhluk sama sifatnya dengan Khalik, maka setiap makhluk berpotensi menjadi Khalik. Setiap hamba itu punya potensi jadi Tuhan kalau sifatnya sama. Karena itu ketika Allah kemudian menyebutkan sifatnya, maka jelas disebutkan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama sedikit pun dengannya. Maka mesti beda. Karena itu ketika Allah berfirman dengan manusia berkata, tuh, dari kalimatnya aja udah beda. Allah berfirman, manusia berkata. Tidak ada kemudian manusia berfirman, Adul berfirman, nggak ada. Ya, Adul berkata, Adi berkata, Dika berkata, Yadi berkata, Asep berkata, Stephen berkata, Kevin says. Ya, semua berkata. Tapi kalau Allah jelas berfirman, jelas kalimatnya. Ya, nah firman Allah mesti beda dengan perkataan manusia. Di antara perbedaannya, dia punya sifat-sifat istimewa yang tidak dimiliki oleh sifat-sifat perkataan makhluk. Apa itu? Dibacakan terus-menerus dan gak pernah orang bosan. Itu Al-Quran. Al-Fatihah itu Al-Quran. 17 kali dibaca. Saya kan pernah katakan, Anda yang muslim sudah 30 tahun, kalau dihitung balik, misal 10 tahun, berarti udah 20 tahun baca Al-Fatihah. Ya, setiap hari 17 kali. Setahun 365 hari. 17 kali 365. Berapa? Banyak. Kalikan 20 tahun. Berapa? Lebih banyak lagi. Tapi nggak pernah ada keluhan bahwa seorang pusing baca Al-Fatihah. Nggak ada. Bahkan saat sakit yang dibaca Al-Fatihah juga. Anda bayangkan tuh, saat sakit yang dibaca itu juga. Jadi nggak pernah orang bosan. Ini kalau bukan firman Allah, ini bagaimana bisa begini? Dan kalau orang punya akal yang masih sehat, itu mustahil itu meragukan kandungan Al-Quran. Yang kedua, alnya spesifik, ma'rifah, menunjuk khusus. Apa di antara khususnya? Kitab ini langsung dijamin oleh Allah akan mudah dihafalkan. 4 kali disebutkan jaminannya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Dan kalimatnya menggunakan zikr. Zikr itu perbuatan yang mengingatkan kita dengan Allah. Jadi ketika kita menghafal Quran, ingat Allah.
Dan ditampakkan pada manusia. Nih, saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengan itu kalian ingat akan kepadaku. Kalian akan ingat kepadaku karena nggak akan sama firmanku dengan firman yang lain. Karena itu ketika Allah meminta orang ibadah, ujungnya ditutup dengan kalimat zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Kata Allah, sungguh saya ini Allah, tidak ada Tuhan yang sesungguhnya, yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata, tunaikan salat, li dzikri, dzikrun, supaya engkau ingat denganku. Berdoa, zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berdoalah engkau minta kepadaku. Makanya ketika seorang berdoa, dia ingat Allah. Mustahil orang doa enggak ingat Allah. Ingat itu. Jangankan menghafal, baca Quran, itu Anda pasti ingat Allah. Baca Quran, itu ingat. Kalau enggak ingat, mustahil baca. Makanya Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Anda baca-baca, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ingat Allah. Karena itu perbuatannya disebut zikir. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Wadhkur fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika telah tuntas Anda mengerjakan salat, sebutlah nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi ketika Al-Quran dibuat mudah oleh Allah, kata Allah, supaya kalian tuh ingat saya yang Tuhan, bukan kalian yang Tuhan. Tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi ini, bahkan yang dianggap suci sekalipun yang mudah dihafal seperti Al-Quran. 6.236 ayat, 52.000 kosakata, 114 surah, 30 juz, dihafalkan oleh yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang melihat dan tak melihat. Tak melihat bisa hafal Quran. Yang sehat otak dan lumpuh otak hafal Quran. Di mana teori manusianya bisa begitu? Anda menghafalkan bacaan manusia saja, belum tentu bisa. Ini firman Allah. Jadi kalau bukan ini benar dari Allah, mustahil bisa begini. Jangankan yang banyak seperti tadi, 24.000 kosakata, bisa nggak sempurna dihafalkan? Ingat ya, bukan hafalan biasa, panjangnya, pendeknya, benarnya, tipisnya, tebalnya. Al-Quran kan sembarangan. Ya awas, hati-hati. Alif lam mim. Ada panjangnya, pendeknya, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, beda. Beda dengan alam, tulisan sama. Tulisan sama, kalau harakat dibuang, alif lam mim dengan alam, tulisan sama. Alam nashrah laka sadrak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada beda pembacaannya, satu alif lam mim, kedua alam, tulisan sama. Zaman Nabi belum ada harakat. Harakat baru muncul setelah 150 hijrah. 150 hijrah setelah kemunculan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Diinisiasi sebelumnya oleh Abul Aswad Ad-Du'ali atas isyarat dari Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamahullahu wajha. Jadi bayangkan kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Ada panjangnya, sempurna. Panjangnya, pendeknya, ikhfa'nya, izharnya, hukum nunnya ada 5. Ya, hukum nunnya aja ada 5, bayangkan. Ada iqlabnya, idgham bi gunnah, bila gunnahnya, izhar kemudian mutlak, ya, ada ikhfa'nya, ada al-halaqinya, banyak. Anda bayangkan, tunjukkan pada saya kitab mana yang dibaca secara sempurna, hafal dengan panjang, pendek, makhraj, sifat huruf dengan sempurna, kecuali Al-Quran. Dan yang kedua, alnya juga berbentuk istighraq, sesuatu yang umum, komprehensif. Seakan Allah ingin memberikan pesan bahwa Al-Fatihah bukan sekedar surah yang istimewa dari segi penempatannya di mushaf, dari segi perbandingannya dengan kitab lain yang dianggap suci, tapi juga ia istimewa karena setiap ayatnya kalau dibacakan dengan benar, maka dia akan memberikan pengaruh semua kebaikan dalam aspek seluruh kehidupan kita. Jadi kalau Anda paham Al-Fatihah dengan benar, Al-Fatihah, Fatihah pembuka segala bentuk kebaikan, untuk semua jenis aktivitas. Kalau ingin dibuka rizkinya dengan cepat, maka Anda paham Al-Fatihah dengan baik, rizki akan terbuka dengan cepat. Orang sakit paham Al-Fatihah dengan baik, maka akan diberikan kesembuhan dengan cepat. Kalau Anda ingin rahmat, Al-Fatihah paham dengan baik, dibuka rahmat dengan cepat. Maka rahasia Al-Fatihah, karena itu disebut Ummul Kitab, induk dari semua surah dan ayat Al-Quran, karena di dalamnya terdapat rahasia untuk membuka semua jenis kebaikan dalam hidup kita. Nah, kita sudah sampai ayat yang keempat. Di ayat kelima ini, inilah bagian dari rahasia
yang akan membuka segala jenis kebaikan tadi yang telah kita utarakan di awal mukaddimah kita. Jadi saya minta Anda fokus pada bahasan ayat kelima ini, karena disinilah di antara inti ayat Al-Fatihah yang akan membuka segala jenis kebaikan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Setelah itu kemudian kita sambungkan ihdinas siratal mustaqim, dan akan ada penekanan di dalamnya. Saya akan bacakan kitab karena uraian bahasanya selesai di pembahasan yang telah lalu kita uraikan. Ya, karena itu kita akan masuk kepada bagian penting pada penunjuk-penunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan dulu bagian kitabnya. Kita kembalikan ke tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir, atau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti kita bandingkan lagi dengan Al-Jalalain, Al-Maraghi, ya. Kemudian nanti ada Asy-Sya'rawi yang modern, Tahlil wa Tanwir, Al-Alusi, ya Ruhul Ma'ani ya Alusi, Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, supaya nanti keragaman tafsir ini kita bisa ketahui bagaimana isinya dan perbandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a as-sab'atu wal jumhuru bitasydidil ya'i min iyyaka. Bacaan yang populer dan benar, yang dibenarkan oleh 7 ragam bacaan disebut qira'ah as-sab'. Pekan lalu ada Syekh Mahmud Adas di sini, ahli asyrah qiraat, 10 bacaan. Ya, jadi ada 7 bacaan disebut mutawatir. Ya, qiraah mutawatirah. Mutawatirah itu disepakati seluruhnya, langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbing malaikat Jibril, dan itu sah, bukan hanya dibacakan dalam Quran tapi digunakan dalam salat. Ya, ada 7 jenis qiraatnya. Setiap 7 qari'nya nanti mempunyai 2 murid untuk menyebarkannya. Ya, misal kita bacakan riwayat Hafiz dari Asim. Nanti ada misalnya Qalun dan Warash dari Nafi'. Ada misalnya Khalad dengan Khalaf dari qiraah Hamzah. Ya, nanti ada 7 jenis. Ketujuh-tujuhnya ketika membaca iyyaka na'budu, maka bacaan iyyanya, ya bacaan iyyanya bitasydidil ya'i min iyyaka. Bacaannya pakai tasydid, iyyaka. Jadi bukan iyyaka. Awas, hati-hati, karena kalau Anda salah baca nanti salah makna. Salah baca, salah arti. Ya. Cinta dengan cita, beda kan? Ya, saya mencintaimu. Ya, saya citamu. Aku punya cita. Kalau 2 kali disebutkan aku punya cita-cita, kan? Nah, aku punya cinta-cinta, beda kan? Ya, Anda bertemu dengan istri Anda katakan, "Mama, dari kecil saya sudah punya cita-cita." Dengan yang kedua, "Mama, dari kecil saya sudah punya cinta-cinta." Nah, beda artinya. Lain kan? Nah, sama dengan iya dengan iya, itu beda. Ya, iya dengan iya. Bismillah. Iya. Ada tasdidnya ini? Ya. Ibu kelihatan, Bu? Kelihatan. Ya, bagus. Dengan begini. Iya. Iya. Awas. Ikhwan khususnya, laki-laki yang mengimami. Anda mengimami dalam salat, semua yang qiraat 7 sepakat. Jumhur itu semua mayoritas sepakat bacaan pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Anda beda sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jumhur ahli qiraat sepakat, Anda beda sendiri. Ini menunjukkan bukan ada alternatif, Anda yang salah. Terdapat perbedaan pendapat, bukan perbedaan pendapat, ente yang belum tahu, gitu kan? Paham ya? Baik. Wa qara'a Amr ibn Fayyid bi takhfifihima ma'al kasri wa hiya qira'atan syadzah mardudah. Ini ada yang baca tanpa tasydid, harakat hamzahnya kasrah. Tadi yang iyyaka, ya iyyaka. Jadi kalau kita baca pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca nggak pakai tasydid, kata Ibnu Katsir. Siapa namanya? Namanya Amr bin Fayyid. Ya, bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang pertama yang mempopulerkan bacaan tanpa tasydid. Cuman ingat baik-baik, syadzatun wa mardudatun, itu bacaan rusak dan tertolak. Ini tidak dibenarkan bacaan itu dipakai khususnya dalam sholat. Di bacaan biasa saja Al-Quran tidak dibenarkan, apalagi dipakai dalam sholat. Orang pertama yang baca itu adalah Amr bin Fayyid.
Mungkin itu menyebar, sampailah kemudian ke Bekasi, ya. Sampai kemudian ke Chicago, sampai ke Chicago, sampai ke Singapura, sampai ke Singaparna, ya. Baik, dan sebagainya. Itu orang pertama kali yang baca, namanya siapa? Amr bin Fayyid. Bismillah. Nah, ini Amr. Nah, kalau dibaca begini Amr namanya. Kalau wawunya hilang, bacanya Umar. Ingat ya? Ini siapa? Amr. Kalau yang ini Umar. Apa namanya? Kalau begini? Hah? Amir. Amir. Apa? Amir. Kalau begini? Umar. Tuh, Umar. Kalau pakai alif lam, al-umru. Umur. Jelas ya? Kalau pakai tak di ujungnya, umrah. Ya, baik. Kalau begini, ain, mim, kemudian mim. Baca? Ya, umam. Ya, apa artinya? Nggak ada artinya. Ya. Nah, ini Amr bin Fayyid. Fayyid. Ya. Ini orang yang pertama membacakan bacaan iya tanpa tasydid dan disepakati bacaannya syadzah. Ya, bacaannya rusak, tidak benar, dan mardudah, tertolak, tidak dibenarkan membaca demikian. Jadi kalau lisan kita terbiasa membaca karena tidak tahu, kalau tidak tahu itu ma'fu anhu, ya, diangkat, dimaafkan. Tapi setelah tahu maka tambahkan tasydid, jangan diulang kembali. Kalau sudah tahu dibaca sengaja kemudian tanpa tasydid maka berdosa, hukumnya tidak sah al-Fatihahnya dan harus diulang. Kalau dibaca dalam sholat tahu pakai tasydid, sengaja nggak pakai tasydid, ya kan? Sengaja, misal dia tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sengaja nggak pakai tasydid, iyyaka na'budu, maka satu, berdosa dia. Yang kedua, batal salatnya dan dia mesti berwudu, mesti mengulang kembali salatnya. Mengulang salatnya, bertobat kepada Allah dengan istighfar, kemudian dia mengulang salatnya. Jelas sampai sini? Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Takwa itu bentuknya ibadah. Ya, orang takwa, kalau satu orang disebut taqi. Nabi Yahya alaihi salam disebut taqi oleh Al-Quran. Quran surah ke-19 Maryam. Itu kalau kita baca dari ayat 11 sampai ayat 15, itu berbicara tentang Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria alaihissalam. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa kana taqiyya. Hei Yahya alaihissalam, khudhil kitaba biquwwah, berpeganglah engkau pada pedoman Alkitab yang aku turunkan kepadamu, berpegang dengan kuat. Jadi kumpulan firman-firman Allah itu, itu disebut dengan Alkitab, susunan yang sempurna ya. Karena itu Al-Quran pun disebut Alkitab, karena berisi kumpulan dengan sempurna. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ketiga, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Sedangkan orang yang berpegang teguh pada Alkitab, dalam konteks sekarang Al-Quran. Jadi kalau dulu Nabi Yahya ada Alkitab khusus di masa itu. Nabi Musa alaihi salam Taurat, susunannya disebut Alkitab. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra, ayat yang kedua. Ya, paling kiri agak ke atas. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu huda li bani Israil. Wa ataina Musa al-kitab, kami berikan Musa alaihi salam al-kitab, namanya Taurah. Ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan susunan-susunan firman Allah. Alkitab namanya apa? Al-Quran. Karena itu ketika Allah menyebutkan nama khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, diberi nama Alkitab itu dengan Al-Quran. Quran surah ke misalnya 2 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Quran. Di namanya bisa berbeda,
Semua firman Allah susunannya punya nama umum yang sama, kan? Nah, orang kalau sudah berpegang teguh pada Al-Quran, Nabi Yahya Alkitab, Nabi Musa Alkitab, Nabi Isa Alkitab, namanya Injil, Nabi Muhammad Alkitab, namanya Al-Quran, maka cirinya adalah wa atainahul hukma sabiyya. Maka Allah akan berikan kepadanya hikmah, kumpulan hikmah. Hikmah itu bisa pengetahuan, bisa tindakan yang bijak, kata-kata yang baik, tindakan yang baik. Makanya orang belajar Al-Quran itu dapat hikmah. Dan fungsi Nabi Muhammad ketika menerangkan Al-Quran itu membawa hikmah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ayat Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan kandungan Al-Quran, Al-Kitab wal hikmah. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Hikmah itu bisa ilmu, ya, wa atayna luqmanal hikmah, ilmu, ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, ilmu maksudnya, maka dia mendapatkan pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmu dibandingkan dengan harta, lebih milih ilmu daripada harta. Karena dengan ilmu dapat harta, ya kan? Dengan ilmu bisa mencari harta. Dengan harta belum tentu mendapatkan ilmu yang baik. Anda ijazah bisa dibeli, misal. Itu langkah yang keliru. Tapi harta bisa diraih dengan pengetahuan. Harta dibawa-bawa, berat bawanya. Ilmu dibawa ringan. Harta tidak dibawa sampai ke alam kubur. Ilmu dibawa sampai ke alam kubur. Jelas ya? Itu ilmu. Jadi kalau kita kemudian mendapatkan hikmah, artinya pengetahuan. Hikmah bisa tindakan yang baik. Kata-kata yang baik, hikmah. Pandangan yang baik, hikmah. Sikap yang baik, hikmah. Jadi kalau orang sudah berpegang teguh pada Al-Quran, maka kata-katanya jadi baik. Itu maksudnya. Makanya Yahya alaihissalam ketika berpegang teguh, khudhil kitaba bil quwwah, pegang teguh dengan kumpulan firman Allah dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna. Kalau tangan sudah baik, kaki sudah baik, mulut sudah baik, telinga sudah baik, maka dapat hanan, kelembutan. Hananan min ladunna. Maka dia mendapatkan sifat lembut dari kami. Tuh, ini Masya Allah, ahli Quran itu begitu. Jadi kalau Anda belajar Al-Quran, akan merubah diri Anda jadi baik. Lisan Anda jadi lembut, pandangan jadi lembut. Jadi kalau Anda belajar Al-Quran, lisan jadi kasar, Al-Quran mana yang Anda pelajari? Makanya di Quran itu, dididik lisan kita berkata baik. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah beriman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Awas. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Ya, gosip, gibah. Ya sebut aja dengan nama yang jeleknya, yang benarnya, yang realnya. Gibah ya gibah. Jangan dikemas dengan nama baik. Gibah jadi gosip gitu kan. Seakan-akan dikemas jadi baik. Ketika kemasannya bagus, barang jelek pun kalau dikemas bagus laku. Laku tuh. Ya. Minyak babi dikemas dengan kemasan madu. Masya Allah. Menipu sifatnya. Kelihatan gak bagus, cuman karena kemasan bagus jadi. Handphone 3315 casingnya pakai iPhone. Kalau orang cuma lihat casing jadi bagus. Banyak maksiat sekarang dikemas sehingga kemasannya jadi bagus. Karena kemasan bagus laku di pasaran. Itu kan malingnya maling dikemas jadi koruptor. Jadi kayaknya kemasannya beda, levelnya tinggi gitu. Ya kayak gelar S1, S2, S3. SD maling, S3 koruptor. Agak beda, sama-sama maling gitu kan. Ya, yang malam berkeliaran perempuan sebut dengan namanya. Ini dikemas. Jadi nama-nama binatang yang lucu, lembut, kupu-kupu malam. Ya. Itu jadi persoalan. Yang keliling laki-laki, yang kena buaya, buaya darat nih. Buaya aja nggak begitu. Ya. Ini jadi persoalan tuh di sini. Jadi banyak maksiat dikemas dengan cara yang baik. Sudah kemasannya bagus, teori agama dipakai di situ. Sabar itu praktek kebaikan, taat. Sekarang sabar dipakai maksiat. Anda bayangkan. Saya pernah kasih contoh. 3 orang pencuri itu. 1 pimpinannya, 2 trainer seniornya. Yang pertama baru daftar. Ini maling baru. Pengen nyuri motor. Yang baru praktek tuh diamatin sama trainer sama bos dari jauh. Ya kecepatan cuma sedetik. Dia sampai 3 detik belum selesai. 3 detik. Susah nih bos. Sabar, terusin. Sabar Anda bayangin.
Dia ada orang maksiat aja sabar sekarang. Nonton bola, sabar malam. Nonton bola tuh bisa sabar, Anda bayangkan. Bahkan pejudi nunggu menit terakhir, sabar. Sabar aja dulu, ntar bagian terakhir injury time. Anda bayangin, kenapa Anda yang tahajud nggak sabar? Kenapa Anda yang puasa nggak sabar? Kenapa Anda menghafal Quran nggak sabar? Sabar, kawan. Sabar. Karena memang dunia ini tempat capek. Ntar di akhirat istirahatnya. Di alam kubur istirahat. Sampai nggak ada orang bisa bangunkan lagi. Istirahat, silahkan yang lama istirahat. Nggak akan bangun demi Allah saya katakan. Ya, istirahat yang panjang. Sekarang nggak apa-apa, capek juga. Lagi tidur bangunin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya bangun aja dulu. Bangun dulu aja. Ya isya, maghrib capek tiduran, dibangunin, bangun aja dulu. Bangun. Ntar ada saatnya nggak bangun lagi. Di situ silahkan istirahat yang panjang. Ya kalau pengen cepat-cepat silahkan, tuh kan. Cuman nggak bisa milih. Saya tuh sampaikan ini penting supaya kita bisa mengukur kita ini benar nggak berislam sampai dengan malam ini. Benar nggak mengamalkan Al-Quran? Benar nggak kembali pada Al-Quran? Jangan-jangan Al-Quran minta kita ke timur, kitanya ke barat. Kata Quran, John, jangan gosip. Ente gosip. Saya enggak, Ustaz, bagus. Nggak seperti itu tuh ibu yang itu tuh. Ya sama aja. Jelas ya? Taqi itu satu orang. Wa kana taqiyya. Kalau banyak muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin itu cirinya ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak ibadah, salat ibadah. Nah, rumus ibadah itu ibadah bagian dari takwa. Takwa itu rahasianya di antaranya dalam Al-Qur'an itu wasilah untuk memohon kepada Allah agar mengabulkan apa yang kita mohonkan. Itu rumus. Tadi rumusnya di Al-Maidah ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah beriman kepada Allah, ittaqullah, coba kamu tingkatin tuh takwanya. Deketin Allahnya. Anda pengen harta, yang punya harta itu Allah, karena itu disebut Ar-Razzaq. Kenapa Anda nggak dekati Allah yang punya harta itu? Anda pengen ilmu, yang punya ilmu Allah Al-Alim. Kenapa nggak Anda dekati Allahnya yang punya ilmu? Kan rumusnya begitu. Orang yang punya kita dekati supaya dapat bagian dari apa yang ia punya. Allah punya segalanya, dekati pemiliknya supaya ia membuka kepada Anda segala pintu kemudahan dia. Bagaimana jalan mendekat kepada Allah? Ittaqullah, tingkatkan takwa ibadah. Makanya orang dulu itu banyak yang ibadah, pasca ibadah dia memohon kepada Allah. Bahkan saat sedang ibadah minta. Itu Nabi Zakaria kan punya anak Yahya, minta dalam ibadah. Belum selesai ibadah udah dikabul. Quran surah ke berapa? 3. Ayat ke 38. Minta keturunan dalam sholat, Anda bayangkan. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka berkata aku enggak mungkin punya keturunan karena mereka melihat istriku punya keterbatasan. Secara klinis dia sudah menopause, secara medis dia divonis mandul. Kata manusia yang enggak mungkin. Tapi hamba percaya engkau pemberi yang tak punya batas. Sifat Allah namanya Wahhab, pemberi tanpa batas. Minta dengan amr lit talab, memohon. Habli, mohon ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sifatmu yang tak punya batas. Dzurriyyatan thayyibah min ladunka, dari sisimu saja. Saya percaya kepadamu, orang lain sudah enggak saya dengar ya Allah. Itu rumus dari Quran. Kalau ada orang menghukumi Anda dengan sesuatu terbatas, ini udah nggak bisa Pak, ini nggak mungkin Pak, ini mustahil Bu. Kalau ada kalimat itu tanda pertama dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera cari amalan mendekat kepada Allah, karena Allah memberi kabar gembira ingin mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara manusia. Itu cara bacanya. Cuma mesti yakin, karena kaidahnya dibuat dengan la raiba fi. Kalau Anda nggak yakin, sedikit hanya ragu, nggak akan dapat. Mesti yakin, full keyakinan dalam hati kita. Full keyakinan. Kalau sudah full, dapat. Makanya ketika Nabi Zakaria memohon dengan penuh keyakinan dalam salatnya, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti pakai inna tuh. Inna itu kan kalau di ilmu nahwu kita ngaji, inna harfu nasbin wa tauqidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Nah. Inna harfu nasbin wa tauqidin. Inna itu huruf yang menunjukkan makna nasab. Nasab itu kalau harakat fathah harakatnya. Tapi di ilmu bahasa nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat.
Nasabar rajulu asahu 'alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah. Bum. Sehingga sulit untuk dicabut. Sulit. Nasaba namanya. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan inna, itu mesti tancapkan dalam hati kita dengan kuat. Jangan ragu. Makanya orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu pakai inna di depannya. Ya. Huwa ya'ti hadzal masa. Orang itu akan datang sore ini. Masa? Kif? Gimana? Innahu ya'ti hadzal masa. Saya yakin dia akan datang sekarang. Ya. Uhibbuk. Aku mencintaimu sayang. Gombal. Inni uhibbuk ya inna. Sungguh inna, aku mencintaimu. Namanya inna misalnya. Ya. Inna. Ini sungguh aku, inni uhibbuk ya ummi, saya mencintaimu ibu. Inni uhibbuk ya abi, aku mencintaimu ayah. Fa idza ihfadzal Quran, kalau engkau cinta denganku ya anakku, hafalkan Quran supaya engkau berikan mahkota padaku di hari kiamat. La ahtaju bi fararika wala bi lamborghinika wala bi lamborghituka wa innani asyaqqu hubban wa ashtaqu mahabbatan lil husuli tajil Quran. Sungguh aku enggak butuh dengan Ferrarimu. Sungguh aku tidak butuh dengan Lamborghini-mu, juga Lamborghini-mu. Yang aku inginkan, engkau berikan mahkota dengan tanganmu, yang aku rawat sejak kecilmu, di hari kiamat, saat aku kembali kepada Rabb kita semua. Katakan itu, dalam setiap mau tidurnya, bisikan di telinganya. Sehingga itu terngiang dalam benaknya dan masuk ke dalam jiwanya. Dan Anda akan merasakan kebahagiaan tertinggi, bahkan sejak ia menghatamkan Al-Qurannya. Sebelum Anda berpulang kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud Anda syukur. Betapa saya lihat, saya sering terharu kalau lihat anak-anak sedang karantina selesai, ibunya datang, bapaknya datang, semangat disupport itu. Habis itu ada yang telepon, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat nanti. Apalagi di akhirat. Muliakan diri Anda dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtagu ilaihil wasilah, cari wasilah dengan takwa. Ini saya sering dapatkan nih banyak kertas masuk. Mungkin ribuan kertas masuk itu. Masuk. Masalah semua. Masalah semua. Jadi, ya saya ini memang objek masalah. datang. Alhamdulillah. Memang tugasnya begitu. Ya kalau nggak mau begitu jangan jadi ustad gitu kan. Datang, cuman persoalannya Anda ini kebanyakan belum mendekat kepada Allah. Ya kuncinya kan sederhana, dekati dulu Allahnya, yakinkan pada diri kita. Salah satunya apa? Dengan ibadah. Makanya ibadahnya maksimalkan. Begitu maksimal, pasca ibadah doa, biasakan berdoa. Doa. Nabi itu berdoa. Pasca sholat itu berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa. Habis zikir, doa. Kalau sedang gelisah, doa. Minimal sebut nama Allah. Kata Allah, fadhkuruni. Quran surah kedua ayat 152. Paling kanan sebelah bawah, sebut aku, sebut aja dulu. Siapa, bagaimana aku menyebutmu ya Allah? Di tafsir Al-Quran surat 17 ayat 110, kulit Allah, paling singkat sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba biasakan nih. Saya juga sama mempraktikkan. Guru-guru saya menyampaikan, kalau sedang dibisikin pikiran buruk, orang maksiat mau tobat, ada pikiran-pikiran buruk, dorongan-dorongan keburukan, prasangka buruk, ingin berbuat maksiat, sebut dalam hati kita, latihan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yal Qahar, Yal Qahar, Yal Qahar, Yal Qahar 181 kali. Itu zikir tuh. Ada ijazahnya tuh, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Yal Qahar, Yal Qahar, Yal Qahar 181 kali. Minta sampai zikir itu menguasai hati kita. Kalau sudah menguasai hati ini, maksiat akan keluar. Karena orang kalau sudah ingat dengan Allah, gak akan pernah ingat dengan maksiat. Orang kalau sudah ingat dengan Allah, maka yang buruk keluar. Ini kebanyakan orang berbuat maksiat itu karena nggak ingat Allah. Kalau koruptor ingat Allah, nggak akan korupsi. Kalau pencuri ingat Allah, nggak akan mencuri. Nggak ada orang mencuri pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kotak infak nih, supaya sah di masjid itu kan nggak bisa. Semua pasti. Kalau ingat Allah itu mustahil. Kalau ingat itu berarti ingat dosa, ingat pahala. Kalau dosa neraka, pahala surga. Dan surga terbesar, maksudnya pahala yang paling besar diberikan adalah ketika salah satunya di antara yang sekian banyak, pahala itu paling banyak ketika orang terdorong maksiat kemudian dia menghentikan dan menjauhinya. Itu pahalanya banyak banget tuh. Banyak banget. Makanya ada pernah seorang paman ingin menzinahi keponakannya. Jadi dia rentenir itu. Udah lama tuh. Wah, itu zaman lebih dari 15 abad yang lalu. Dia rentenir sekarang telat tuh, terlambat.
Ya, baik yang online, hati-hati tuh yang online tuh, ojol tuh, ya, pinjol, bukan ojol, ya. Sekarang banyak, ada ojol, ada pinjol, ada benjol, kan, lain-lain tuh. Yang pinjol-pinjol itu rentenir tuh, hati-hati tuh. Ya, saya sedang ngobrol itu, saya lihat itu sampai sekarang 4 triliun. Anda bayangkan tuh, yang terjebak dengan itu, hati-hati, hati-hati. Ya, banyak kata-kata manis, kata Al-Quran, itu padahal ujungnya itu membawa racun. Quran surah kedua, ayat 204, paling kecil. Khisam, Anda akan temukan sebagian dari manusia kalau berbicara kata-katanya cantik, kalimatnya menarik, kalau iklan itu begitu memikat hati, ya ajakan-ajakannya bagus, wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, sebagian bahkan ada yang menyebut-nyebut Allah, orang dibelar potong-potong ayat Al-Qur'an, ada yang bawa-bawa hadis tapi maknanya diselewengkan, bikin tulisan-tulisan ilmiah, gitu kan? Karya ilmiah tapi isinya menyelewengkan makna-makna firman Allah. Hati-hati. Itu berbahaya, ujung-ujungnya kata Allah penuh dengan penderitaan. Di dunia apalagi di akhirat. Hati-hati, pasti muaranya itu penderitaan di ujungnya. Ya, jadi biasakan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan masuk kepada bagian intinya, karena itu saya berikan pengantarnya. Teruskan. Qara'a as-sab'atu wal jumhur bi tasydidil ya'i min iyyaka. Qira'ah sab'ah dan jumhur, mayoritas para ulama pakar qiraat bacaan Al-Quran semuanya membaca iya pakai tasydid, iya. Wa qara'a Amr bin Faid bi takhfifiha, sedangkan Amr bin Faid pernah membaca dengan iya. Nah, ini salah bacaannya. Wa hiya qira'atun syadzatun mardudatun, sedangkan itu bacaan yang syadz, rusak dan tertolak. Nah, jadi jangan dikira kemudian orang-orang yang kelihatan rajin ibadah kemudian baca jadi rujukan untuk ilmu pengetahuan. Awas ya, lihat dulu punya ilmu enggak? Betul kelihatan rajin di masjid, safnya paling pertama, duluan bahkan di belakang imam, tapi ilmu kosong, jangan ditanya masalah agama. Awas, hati-hati. Dan yang seperti itu pun jangan berikan fatwa. Harus paham, kalaupun Anda rajin ke masjid, orang melihat kemudian jadi soleh, jadi bagus gitu kan? Karena solehnya soleh ibadah, bukan solihul ulum. Ada solihul ilmi, ada solihul amali. Ada soleh bentuk perbuatan, tapi ilmu terbatas. Disebut abid namanya. Abid, orang yang ibadah. Tapi ada alim namanya. Alim, orang punya ilmu. Ketika punya ilmu, dia amalkan ilmunya. Itu lebih tinggi nilainya daripada orang ibadah biasa. Jadi kalau Anda ingin mencontoh semangat orang ibadah, boleh. Jangan lihat ilmunya. Lihat amalannya kalau ingin contoh amalan ibadahnya. Ya, makanya ada 3 yang diperkenankan. Kita punya perasaan iri pada amalan itu. Ghibtah namanya, bukan hasad. Bahkan bahasa hadisnya ghibtah. Ghibtah bukan hasad, bukan hikdun, bukan iri, bukan dengki, tapi ghibtatun. Ghibtah itu perasaan ingin menyusul amalan orang atau menyaingi amalan orang itu karena kita belum mampu mencapainya. Tuh. Misal, ya. La hasada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh Anda iri hati. La hasada, enggak boleh, la-nya nafi. La kalau pakai ujungnya a itu bisa ada 3 arti. Nafi, nahi, kemudian naqsi. Ya, nafi, nahi, naqsi. Ingat ya? Nahi artinya larangan. Biasanya kalau larangan ujungnya mati, sukun. Ya, sukun bulat, Ya, sukun bulat. Masya Allah Pak, wajah Anda bulat, kepalanya sukun, nggak ada rambutnya, bisa. Ayo bukan, sukun, bulat, sukun seperti ini. Ya, saya di Garut tuh pernah ditawarin buah. Masya Allah, Ustadz, ini buah sukun katanya. Bukan Pak, ini adalah fathah. Fathah Ustadz, kalau sukun tuh masih di atas Pak, bulat. Jatuh ke bawah, kasrah, pecah. Begitu Bapak buka goreng, itu namanya fathah. Bapak kumpulkan di piring ini, dhammah namanya. Oh gitu. Dia balik lagi ke sini di dapur. Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan buah sukun. Apa? Ini buah fathah. Ini asli, saya bukan ngarang. Pernah saya disuguhin waktu di Garut. Ini sukun. Ya, apa namanya? Sukun. Yang ini apa namanya? Kalau di atas fathah, di bawah apa? Kasrah. Yang ini apa namanya? Dhammah. Ya, jadi ingat baik-baik. Bacaan-bacaan itu kita harus sesuaikan sesuai dengan harakat-harakat yang disebutkan. Kita kembali dulu ke sini. Jadi kalau ada kemudian orang membacakan kepada kita, mohon maaf, tapi kita melihatnya kemudian, izin ya,
tidak ada dasar ilmunya, tapi amalnya bagus, boleh kita iri dengan amalannya. La hasada. Kalau la-nya nahyi, itu umumnya ujungnya sukun mati. La yashar, jangan artikannya. Jangan, nahyi itu larangan, jangan mencela. La yaghtab, jangan gosip, jangan gibah, ya kan? La yasriq, jangan mencuri. La yakdzib, jangan berdusta. Pokoknya ujungnya sukun, 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 sukun. Kalau ada ujungnya kemudian dhammah harakatnya, la, Bismillah. Saya hapus dulu ya. Ini kalau tinta ini kayak dosa begini nih. Ya, kalau dosanya semakin kuat, dihapusnya agak susah. Di hadis Muslim itu namanya naktah sauda, tinta hitam ke hati kita. Jadi kalau orang berbuat dosa ada tinta hitam. Gak bisa dengan tobat sembarangan. Kalau kecil-kecil istighfar hilang, astagfirullah, 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 hilang. Salat dihapus, salah pandang, salah lihat tuh, saat salat tuh dihapuskan oleh Allah dosanya. Hadisnya di hadis Muslim, nomor hadis 233. Ya as-salawatu ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa jadi kafarat, penghapus dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Ada di mata, di telinga, di lisan, sampai ke kaki. Ya, salah masuk masjid kan kanan, keluar masjid kiri, kadang-kadang tertukar. Masuk toilet kiri, keluar kanan. Nah, itu begitu keluar kan salah. Ya kan? Salah pandang, salah lihat di handphone, gambar-gambar nggak bagus, lihat videotron, salah dengar, gibah sih enggak, cuman lewat dengar orang gibah. Terus dibawa ke hati sampai malam, cerita sama istri cerita sama suami, ya kan? Nah, kita nggak melakukan, cuman pendengaran itu masuk ke kita, salah itu. Nanti setiap sholat dihapuskan oleh Allah itu, sehingga hilang dari ingatan kita. Hilang. Jadi kalau udah hilang, dosanya udah hilang. Nah, ada yang terekat Jumat, jadi sejumat itu hilang. Makanya jangan pernah kita kemudian malas-malas Jumatan. Kalau bisa sebelum khatib datang, udah masuk kita. Masuk. Jangan tunggu gelombang 2. Berapa nih khatib? Khutbah pertama, ntar aja deh khutbah kedua deh. Ya sekarang tuh ada yang aneh, khatib khutbah bikin khutbah di belakang. Hati-hati tuh. Awas, ada yang bikin status. Hati-hati, ceklik sedang Jumatan di Al-Ihsan. Khatib sedang Jumatan. Khatib khutbah, enggak boleh. Ya bisa batal, fala Jum'atalah. Maka hilang kemudian bagian pahala Jumatnya. Ramadan ke Ramadan setahun. Jadi ada amalan menghilangkan harian, ada pekanan, ada tahunan. Hilang semuanya itu. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, la, setelah la ada kalimat ujungnya u. Maka sifatnya nafi namanya. Kalau yang tadi nahyi, larang, sekarang nafi. Artikan tidak, nafi. Tidak. Oh. Misal, la yukallifu nafsan. Tuh harokatnya u. Ya, yukallifu artikan tidak. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Artinya setiap orang yang punya ujian, sedang mendapat musibah, pasti bisa mengatasinya. Dia dianggap mampu oleh Allah. Kalau tak mampu nggak akan diuji. Ini rumus secara psikologi. Karena sedang mendapatkan ujian, maka segera kembali kepada Allah dan yakini ayat ini. Kalau yakin dengan ayat ini, kita nggak akan putus asa. Karena kita yakin kita itu mampu mengatasinya. Kata Allah, atasi, kamu yang mampu, orang lain tak mampu. Karena itu orang lain tak diuji, kamu yang diberikan ujian. Paham ya? Artikan dengan tidak. Kalau ujungnya a, nih, la misalnya. Ujungnya a, la hasada, a. Ini biasanya naksun itu sesuatu yang berkurang. Contoh, baca Riyadhus Shalihin di bab ikhlas. Dari 1896 hadis di dalamnya, masuk bab ikhlas ada kalimat Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah terbuka semua kebaikan-kebaikan di Mekah itu. Kalau konteksnya Mekah. Tapi kalau konteksnya hidup kita, misal Anda sudah baik nih, tinggal dekat masjid, di kantor ketemu teman yang bagus, sholatnya gampang, dunianya cukup, maka jangan cari lagi, jangan hijrah lagi. Jangan pindah tempat. Jangan cari pekerjaan lain, khawatir ketika mencari butuh perjuangan lagi untuk mengondisikan seperti tadi. Anda tempat dah tinggal bagus, dekat masjid, taklim ada, tetangga baik-baik. Anda pindah ke tempat lain, di tempat itu perlu penyesuaian lagi. Makanya kemudian ibadahnya bisa memulai lagi dari awal. Sama, tinggal di Mekah, ke Masjidil Haram tinggi, setiap sholat 100.000 pahalanya. Di Al-Ihsan cuma 1. Kalau jamaah 27, tinggal di situ, tinggal, jangan hijrah kalau masih bisa di situ. Ini tinggal di Mekah, pindah ke Bogor misalkan, nah, kan?
agak beda. Sifatnya kemudian berubah. Naqsi, berkuranglah kemudian kemuliaan itu. Nih, naqsun. Nah, ada juga lah ini kalau akhirannya a bisa berarti naqsi, bisa berarti nafi. Tidak. Nah, ini di sini contoh hadisnya. La hasada, tidak boleh hasad. Kalau hasad, maka dilarang oleh Nabi. Nafi, ditiadakan. Tidak diakui. Umat Nabi enggak hasad nih. Jika ada orang hasad, iri hati, dengki pada orang lain dalam konteks yang tidak dibenarkan, maka seakan-akan enggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Awas hati-hati itu. Awas hati-hati. Dan naqsi bisa mengurangi pahala. Makanya orang hasad, orang iri hati itu hidupnya capek. Disebutkan di surat Al-Falaq, dari pagi sampai malam mau tidur itu masih nggak susah tuh, susah hidupnya. Ya mau tidur masih mikirin yang diirikan, tidur ke bawah dalam mimpi, bangun tidur langsung nyebutkan iri hatinya. Emang dia aja yang bisa beli kulkas. Mau tidur masih dibahas dengan istri. Papa juga sebenarnya bisa mah, bukan nggak bisa aja kayak dia beli kulkas baru. Ya. Dalam tidur masih disinggung juga. Emang cuma kulkas lu aja yang bagus. Dalam tidur tuh. Bangun tidur masih kepikiran. Sekarang bahkan orang iri pun bikin status pun capek. Lihat media sosial udah capek. Makanya dilarang dalam Islam, nggak boleh. La dan naqsi bisa mengurangi pahala. Setiap disebutkan pindah pahalanya ke orang. Makanya jangan marah kalau disebutkan keburukan oleh orang. Biasa aja. Dan nggak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita, atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Dan nggak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya, misal kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita. Tuh. Itu jelas rumus ya di hadis Muslim. Jelas riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Atadruna al-muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut saat di akhirat? Ya qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang enggak ada uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, garis bawahi. Al-muflisu min ummati, umatku yang bangkrut itu. Nabi tidak menyebut umatnya Musa, tidak menyebut umatnya Isa alaihi wassalam, tapi ummati. Maksudnya ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, cuman saya yang melanggar ketentuanku, melewati rambu-rambuku, sehingga bangkrut di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin nakirah. Dia datang hari kiamat dengan pahala salat yang banyak. Itu nakirah. In. Banyak maksudnya. Maksudnya apa? Rajin salat fardu, rajin salat sunnah, tahajud rajin. Bahkan bisa share. Ukhti, jangan lupa duha, pahalanya begini. Jangan lupa tahajud malam, pahalanya begini. Wasyamin, mulai rajin puasa. Biasanya Ramadan aja, sekarang mulai berubah. Mohon maaf, tambah Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bid'nya. Ya, wa zakatin, mulai kepikiran zakat, infak dan sebagainya. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia salah belajar, ilmunya belum tuntas. Dia juga senang mencela. Syatama hadza. Betul, memang rajin ibadahnya, salatnya rajin, cuma celaannya juga rajin. Cela ini, cela itu, ya, hina ini, hina itu, rendahkan itu. Wa qadzafa hadza, menuduh ini, A, B, C dan sebagainya. Ini yang paling parah sekarang. Ini ustadz ini juga sama nih, sesama ustadz nih saling cela. Ini kan bahaya ini. Jadi kalau ustadznya sudah saling cela, bagaimana muridnya? Kalau ustadz dia saling tuduh, bagaimana muridnya? Ente ini ngajarin apa gitu kan? Saya bingung nih fenomena sekarang nih. Ustadz saling mencela, ada yang menuduh dan sebagainya. Ini yang ngajarin apa sebenarnya? Kenapa nggak Anda duduk sesama ustadz kalau punya persoalan? Duduk, selesaikan. Anda punya beda pandangan, duduk di situ, bicara. Jangan sampaikan ke muridnya begini, muridnya begitu, kemudian muridnya bertengkar. Ini ngajarin apa sebetulnya? Quran yang mana yang Anda pelajari? Hadis yang mana yang Anda dalami? Ada di hadis ngajarin saling mencela? Tunjukkan pada saya. Dulu para ulama kita meminta muridnya untuk saling belajar ke Syekh Anu, belajar kemudian ke Syekh Anu, belajar ke Ustadz Anu. Makanya banyak ulama kita itu bahkan merekomendasikan anaknya belajar di syekh yang lainnya. Kamu belajar ke sini, kamu belajar ke sini. Sekarang kok bisa terjadi? Jangan belajar ke sini, jangan belajar ke situ. Belajar di sini aja. Ini Anda belajar dari mana?
Kalau beda pandangan ya sampaikan, kita mempraktekkan yang ini, mereka pakai yang itu, dalilnya begini, menurut kita yang kuat begini. Kalau mereka praktekkan ada dalilnya nggak apa-apa, itu lebih bagus ketimbang Anda mengatakan yang benar yang ini, yang lain salah semua. Awas, hati-hati. Ketika murid menyimpulkan hanya guru ini yang benar dan yang lain salah semua, ketika guru itu berbuat salah, maka tidak ada yang bisa membenarkannya. Dan sifat manusia bukan maksum, dia bisa berbuat salah. Makanya Anda pun belajar pada guru-guru yang lain supaya luas wawasannya. Luas, saya anjurkan Anda belajar, silahkan. Banyak ustaz-ustaz yang bagus-bagus ya. Ambil ilmunya, pelajari dengan baik. Kalau ada perbedaan, tanyakan pada saya, tidak apa-apa. Nanti saya jelaskan, oh ini mungkin begini, ini amalkan ini. Kalau sepakat dengan ustaz itu, silahkan amalkan pakai ustaz itu. Nggak apa-apa. Apa yang saya sampaikan, yang saya amalkan, kalau Anda misalnya merasa yang lain lebih kuat, amalkan saja. Tidak harus Anda sama dengan saya. Yang penting dalilnya berada pada tersambung dengan Rasulullah SAW. Itu paling bagus. Anda ini belajar apa gitu? Itu catatan paling penting yang harus kita pahami. Jelas ya? La hasada, tak boleh hasad. Dosa hukumnya. Bisa berkurang pahala. Illa fitnatain, kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahu al-Qur'ana fayatsluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Seorang yang dianugerahi oleh Allah kecintaan pada Al-Quran. Allahu Akbar. Ada yang menghafal. Nah, ini harus hasad ini, gempah. Pada anak kecil usia 4 tahun hafal Quran. Anak kecil Pak, Bu, 4 tahun matanya nggak lihat. Mata nggak lihat tapi hafal Quran. Saya, Anda, kita dikasih 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mata lihat, fisik sehat. Pendengaran jelas, pandangan awas. Masih belum sanggup menghafal karena sibuk dengan dunia. Anak kecil yang belum balik, belum masuk masa hisab, udah hafal Quran buat persiapan pulang. Kita ini yang dosanya paling banyak dibanding dia. Gak punya bekal pulang, sibuk dengan dunia. Sibuk mencari yang ditinggalin. Aneh tuh. Sibuk mencari yang ditinggalin. Aneh. Ini ada orang sibuk berangkat gelap, pulang gelap. Nyari sesuatu yang ditinggalin. Begitu dapat gaji, meninggal. Gaji gak dipakai, ditinggalin sama kita. Siapa yang bawa ke kuburan kemudian mobilnya? Rumahnya. Handphonenya. Ayo bawa sana. Bikin wasiat dari sekarang. Gak akan ada yang mau melaksanakan itu semua. Nanti kalau papa meninggal, tolong Ferrari papa yang pernah dibawa ke masjid, kuburkan bersama papa. Supaya mudah memberikan petunjuk pada malaikat mungkar dan nakir saat ditanya. Man rabbuka? Tanya sama Ferrari ini. Setiap hari ke masjid. Nggak akan dibawa. Akan dibawa. Ya. Ini catatan yang Anda tulis juga akan dibawa. Amalnya masuk, catatan nggak ada. Ntar di akhirat dilihatin semua. Saat orang lain sedang nikmat-nikmat nonton TV. Ada yang nonton film, ada yang tamasya. Anda berada di Al-Ihsan. Barisan paling luar, sujudnya, itu karpetnya bicara ntar tuh. Tapi saya kan gak duduk di karpet tuh Ustaz. Gak apa-apa. Ya, akan bicara, batakonya bicara. Ya, wow, aspalnya bicara, rumputnya bicara. Tapi sampingnya ada kotoran kucing Ustaz. Dia bicara ntar. Gak apa-apa. Boleh jadi sekarang rasanya bau, besok diganti dengan wangi surga. Gak cukup dengan amin, cobain dulu tuh. Gak apa-apa. Pokoknya kita kalau belajarnya benar tuh enak aja. Contoh gini nih, nanti ada tingkat paling tinggi. Jadi belajar awal tuh nanti akidah, tauhid. Kedua fikih. 3 naik akhlak. Keempat tasawuf paling tinggi. Tasawufnya tapi benar gitu ya. Jangan yang aneh-aneh. Pergi ke hutan 40 hari nggak pulang gitu kan. 2 kali 2 kali puasa ke lebaran nggak pulang-pulang. Nah itu bahaya itu ya. Ya. Tapi yang benar, tasawuf yang benar itu belajar syariat, belajar ibadah. Ya, salat yang benar, tahajud yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar. Nah, kalau benar semua itu hatinya dibersih. Ah, namanya sofa, wasofa qalbuhu, hatinya bersih. Menyaringnya disebut tasfiyah, saring. Orangnya disebut sufi. Di sufi itu sebetulnya orang yang bisa membersihkan hati, yang latihan lewat ibadah. Mendekat kepada Allah. Ilmunya disebut tasawuf. Tasawuf itu sama dengan musyariat, cuma tingkat tinggi. Bagaimana cara tingginya? Gini nih, kalau orang sudah bersih hatinya, Masya Allah. Lihat anak kecil tuh. Anak kecil berbuat salah, dia nggak akan marah. Susah mau marahnya. Karena yang dilihat itu keadaan dirinya. Ini anak 7 tahun, saya 30 tahun. Anak ini 7 tahun, masih sedikit dosanya. Saya 30 tahun, banyak dosanya dibanding dia. Masa yang banyak dosa mau marah sama yang sedikit dosa? Saya 30 tahun, lihat Anda 50 tahun. Anda berbuat salah, maka cara pandang saya nggak akan marah. Kenapa? Anda ini lebih tua dibanding saya, pahalanya lebih banyak. Sholat Anda dengan saya lebih unggul Anda 20 tahun daripada saya. Masa saya mau marah pada yang banyak pahalanya? Tuh, orang tua akan seperti itu kalau udah pada puncak itu. Oh, Masya Allah tuh. Enak kita ngelihat dunia itu. Cuman nggak mudah. Nggak mudah. Latihannya tuh perlu mendekat lagi, dekat lagi. Sampai kita merasa dunia ini kecil. Biasa. Itu indah.
Nanti akan terap dalam pakaian. Mula-mula latihan. Jadi kalau sudah senang naik ke akhlak. Misalnya, ada misalnya tauhid. Itu hitam putih, belajar benar salah. Benar salah, benar. Dalam tauhid gak ada pilihan, benar salah, benar salah, benar salah. Tuhannya siapa? Allah. Dah benar, gak ada alternatif yang lain. Gak ada abu-abu. Ingat, gak ada abu-abu. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Man rabbuka? Allah, jelas. Di dalam tauhid itu gak ada semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda, gak ada. Nah, dia belum belajar tauhid atau belajar dengan cara yang salah. Kalau udah belajar tauhid, kenal Allah, paham bagaimana mendekat kepada Allah, baru dikasih fikih. Kasih fikih, fikih masuk. Nah, cara sholat, cara kemudian puasa, fikih caranya masuk. Diajarkan supaya benar. Makanya saat belajar tauhid, Nabi melarang dulu ke kuburan. Karena khawatirnya salah. Ketika datang, keliru, kemudian mintanya bukan pada Allah. Setelah tauhid mantap, diminta ke kuburan. Ayo datang lagi. Kemarin saya larang, bukan nggak boleh. Nih, bukan nggak boleh. Tapi kuatkan dulu keyakinan pada dirimu, baru diajarkan bagaimana cara ziarah yang benar. Begitu diajarkan, datang, silakan ziarah. Ziarah misalnya ke makam orang tua, ziarah ke makam anak, ziarah ke makam ustadz, makam ulama, mendoakan. Doa, minta yang baik di situ. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Untuk siapa? Ke ahli kubur. Minta. Ketika kita berbuat baik, otomatis kebaikan itu akan dibalikan oleh Allah kepada kita. Jadi bukan minta ke kuburannya. Ya, bukan minta ke ahli kubur. Ya ahli kubur, tolong berikan saya ini. Aku juga butuh. Gitu. Jelas ya? Tapi jangan berkelahi di situ. Kalau beda pendapat, diskusi. Ya, kalau ada yang mengamalkan, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya, nggak ada dalam rumus la ikraha, tidak boleh paksa. Beda boleh, tapi perbedaan itu tidak menghalangi kita minum teh bersama. Jelas ya? Dan bermuamalah bersama itu indah. Kalau begitu tuh enak muamalahnya, nyaman, tenang. Nah, kalau sudah masuk ke fikih, naik akhlak. Akhlak misal, sholat di semua sholat nih. Ya, saya sholat, Anda sholat, kita sholat. Tapi ada akhlak orang ketika dia ingin menghadap kepada Allah, masuk ilmu level yang ketiga, itu kadang-kadang ada yang nggak belajar, dikasih oleh Allah petunjuk di hatinya. Quran surah ke-7. Ini yang belajar nih, anak sekolahan. Ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Anak cucu Adam, kenakan pakaian yang paling indahmu ketika ada panggilan dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan. Allah yang manggil nih. Alah malu saya dapat undangan pernikahan aja baju paling bagus saya pakai. Jahitin dulu, sepatu pesen. Ya, bahkan nyewa Anda bayangin tuh. Buat 2 jam. 2 jam berdiri, pajang kayak patung. Datang lagi, lapar, ganti baju, makan lagi, prasmanan, antri 3 kali. Gitu kan? Ya, cuman buat 2 jam aja pesennya bisa 20 hari sebelumnya. Nyewanya bisa 2 bulan sebelumnya. Bayangin tuh. Allah panggil kita tiap hari 5 kali yang menciptakan kita, yang berikan kemudahan. Dia akan merasa, masa saya penuhin undangan orang yang belum tentu menuhin kebutuhan saya, pakaian saya bagus, penampilan indah. Kenapa undangan Allah nggak saya penuhi dengan keindahan? Orang yang sekolahan dia baca, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Tapi ada orang yang nggak sekolah, ketika lebih dekat dengan Allah, perasaan mulai muncul. Maka dia mulai dandan, rapi, Masya Allah, ke masjid, pakai jas, dasi, kepeci, minyak wangi, berangkat, tereng, pakai pentopel. Kemana Pak? Mau sholat? Keren tuh. Besok dah, subuh pakai dasi semua, pakai jas. Tapi itu keren, bagus. Ya orang salah ibadah aja pakaiannya bagus. Orang salah ibadah, pakaiannya bagus. Ya kalau saya bilang musik ada yang marah, besok saya tersangka lagi kan. Ya. Orang salah ibadah pakaian bagus, masa kita yang benar ibadah nggak bagus? Pakai yang paling indah, yang nggak harus pakai jas, yang paling pantas kita kenakan, yang paling halal kita miliki, pakai. Itu ilmu tingkat tinggi tuh. Ya bahkan ada orang yang mengeluarkan pakaian-pakaian di Quran. Saya karena belajar saya pakai. Ada pakaian ahli surga, pakaian penghafal Quran, bajunya hijau, pakai. Ya kita kan baca Al-Kahf kan? Al-Kahf ya, malam Jumat itu ada surat Al-Kahf ayat 31. Anda nggak baca? Kenapa nggak diamalin? Ya, baca nggak ayatnya? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir wa yalbasuna thiyaban khudra. Ada orang-orang akan masuk surga Aden. Siapa yang masuk surga Aden? Di antaranya ahli Quran. Ada yang rajin beramal. Dari mana taunya ahli Quran? Buka Quran surah Fatir 35. Ayat keberapa? Ayat 33. Ayat 32-nya ahli Qurannya, ayat 33 jannatu adennya.
Thumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada sebagian dari hamba-hamba kami. Wa minhum zalimun li nafsi, cuman sayang ada yang dapat kemudian zalim. Wa minhum muqtasid, ada yang biasa-biasa. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, ada yang kemudian dia amalkan Qur'annya dengan baik. Lalu kami masukkan ke surga Aden, ayat 33-nya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dan ada yang menggandeng orang tuanya, istri suaminya, keturunannya. Di mana itu? Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada yang masuk surga Adam nanti dari penghafal Quran, ahli Quran. Jadi ahli Quran itu bisa penghafal, bisa orang yang senang baca, cuman belum hafal. Cuma senang baca. Dia punya agenda baca. Sehari Baqarahan, habis itu Ali Imranan, habis itu An-Nisaan, sampai ke Yasinan, Al-Kahfian, kan? Terus Qul Huwallahan, kan? Ya Al-Falakan, An-Nasan, kan? Enggak apa-apa. Baca, senang dia, tertib, teratur. Sampai dia punya program, one day one juz. Ya, one day 3 juz, kan? Ada yang sepekan 30 juz, 1 hari 5 juz, dibagi waktu sholat. Subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, kemudian maghrib 1 juz, isya 1 juz, 5 juz. Supaya enggak susah, bagi 2. Sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz. Sebelum zuhur setengah juz, setelah zuhur setengah juz. Itu enak, itu gampang. Kalau 1 juz 30 menit, setengah juz 15 menit. Kalau lama 1 jam 1 juz, berarti setengah juznya 30 menit. 30 menit sebelum subuh, 30 menit setelah subuh. Bisa. Setelah subuh kan panjang sampai zuhur. Bagi lagi misalnya, ke berapa bagian? 5 menit, bisa. 6 sesi. Jadi terasanya mudah. Itu kalau benar seperti itu, ada lagi yang ketiga, ahli memaknai Quran, senang tafsir. Al-Fatihah dikaji, gitu kan? Dan selesai maknanya, pindah lagi. Juz amma dulu, pindah. Itu kalau benar-benar demikian, jadi ahli Quran. Dengan cintanya pada Al-Quran, bukan hafalnya, cintanya. Dia cinta benar. Masuk surga Aden. Nah, apa perilakunya? Dia amalkan isinya. Apa diantaranya? Saat masuk surga Aden nanti, dia akan pakai pakaian sutra dengan gelang-gelang emas, bajunya hijau. Hijau. Ah, sekarang dipraktekkan sama tukang rokok, kan? Ayo masuk perbola itu kan. Hijau royo, ayo royo masuk surga. Ya, masuk surga ya pakai. Ah, senang. Ayo saya pakai hijau nih, sekaligus menghormati TNI kita yang akan dirgahayu. Ya, TNI hijau, makanya kita pasang merah putihnya. Ya kan? Untuk cinta pada negara kita, bahwa kita ini berbuat baik. Jadi kalau semua warganya baik, ke negara pun akan berdampak. Di ulama-ulama ini jangan dimusuhi, ustadz-ustadz jangan dimusuhi, karena ulama membimbing umat. Kalau umat baik, negara akan aman. Nah, itu gambarannya. Ah, ini kita dorong nih, TNI kita baik, ya, polisinya baik, semua baik. Ini pakai saya ini untuk menghormati tentara kita akan dirgahayu. Dan umumnya pakaian mereka namanya hijau. Ya, hijau, kalau hijau disebutkan biasanya ke tentara. Maka kita doakan pakaian itu pakaian ahli surga. Jaga betul, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ikhlas kemudian gugur, syahid tuh. Dan pakaian itu yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Doakan. Jadi kalau dalam sujud kita mendoakan tentara, polisinya, semuanya kita doakan baik-baik, mungkin doa kita itu akan masuk ke dalam hati-hati mereka dan berubah jadi perilaku yang lebih baik. Jelas ya? Itulah hasada ila fitnatain. Yang kedua, rajulun atahullahul mala fayunfiquhu ana al-laili wa atrafan nahar. Yang kedua, Allah anugerahkan harta benda. Rajin infak. Oh, infak seneng dia. Ya, ada yang sirran, enggak mau kelihatan. Pokoknya jadilah gitu. Udah. Pembangunan bisik-bisik aja. Pak, butuh berapa? Sekian. Udah. Tiba-tiba dia kirim pasir, kirim apa, enggak mau orang tahu. Itu sirran. Ada dulu orang sering sedekah. Ini banyak orang sedekah ya. Sedekah itu tinggi itu manfaatnya. Jadi kalau Anda misalnya anak nih pengen dibuka oleh Allah ilmunya apa, orang tua sedekah. Ya, walaupun kecil-kecil, nggak ada materi berdoa, minta. Doa itu bagian dari wasilah. Ya, 1000, 2000, belikan makanan, kasih penghafal Quran, niatkan supaya anak saya dibuka kepintarannya, silahkan. Dibuka ilmunya, boleh, ada. Syekh Nawawi Al-Bantani setiap mau ngaji dari Banten nih. Ya, ini ada rombongan dari Matlaul Anwar, dari Menes. Ada Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani itu setiap mau ngaji sedekah dulu. Apa niat sedekahnya? Ya Allah, jadikan dengan sedekah ini saya tidak pernah mengetahui aib guru saya. Allahu Akbar. Makanya berkah ilmunya. Karena memang di dalam kitab ilmu itu, kitabul ilmi, kalau ada murid sudah bersikap buruk pada guru, atau bahkan berpikiran buruk aja pada guru, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Gak akan dapat. Ya.
Ngaji di mana? Sadari, bid'ah. Udah tuh nggak akan masuk. Kita kasih yang benar pun nggak akan diambil. Dikasih yang benar pun nggak akan diambil, nggak akan masuk. Manhajnya beda manhaj. Nggak akan masuk demi Allah saya katakan. Jangankan Anda berikan ilmu, sebut nama saya akan ditolak. Saya kasih Quran aja nggak akan diambil. Nggak akan diambil. Di Bandung saya hadiahkan ke MUI Bandung, Jawa Barat. Nih mushaf, silakan sebarkan. Mushaf itu firman Allah. Sampai ke satu masjid nggak diterima, ditolak. Dari siapa ini? Ustadz Adi katanya. Oh udah, itu manhajnya beda. Balikin lagi Qurannya. Quran itu firman Allah, Joni. Bukan bacaan Ali Hidayat. Tuh, benar tuh. Anak kecil aja paham. Ini di mana ditaruh akal sehatnya ini? Saya bingung ini belajar apa sebenarnya ini? Belajar apa? Ini hati-hati gitu kan. Tapi kita pun harus saling mendoakan, jangan bersikap yang sama. Mungkin belum tahu. Orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Kalau dimarahi apa bedanya gitu kan? Ya, kalau tetap ngotot tinggal tidur aja. Udah, tinggal tidur, doakan, udah selesai. Tapi jangan bersikap yang sama. Saya tidak mengajarkan mencaci maki, tidak boleh. Ya, ajarkan yang baik-baik. Kalau belum paham, ya sudah. Ya, jelas ya? Ila fisnatain, harta, infak. Nah, orang tadi ini setiap sekomplek gitu bangun, pagi mau keluar, di depan rumahnya pasti ada makanan. Itu tiap hari, makanan. Kalau Anda hidup di masa itu, udahlah, gak usah cari kemana-mana, tiap hari ada makanan. Ya, bangun pagi, makanan. Keluar rumah, makanan. Sampai sekomplek bingung. Dulu masih ada ronda. Ini kisah nyata itu, di masa-masa orang soleh dulu. Ronda untuk menemukan siapa orang yang ngasih makanan ini. Sampai malam mereka. Malam-malam, itu kan? Nunggu. Gak ada orang. Begitu mau menjelang fajar, kayaknya nggak ada malam ini. Balik ke rumah masing-masing. Begitu fajar mau keluar, sudah ada makanan di depan rumahnya. Ini kisah nyata. Nah, bagaimana ketahuannya? Tiba-tiba ada seorang meninggal. Begini orang itu meninggal, diantar ke kuburnya, dan disolatkan dan segala rupanya. Sehari makanan nggak ada. 2 hari nggak ada. Sepekan nggak ada. Begitu 2 pekan nggak ada. Mereka semua tahu bahwa orang ini yang biasa naruh makanan di situ. Jadi ada kebaikan manusia itu diketahui setelah dia wafat. Ada. Bahkan ada yang dimuliakan. Dimuliakan itu bahasa Arabnya karim. Kemuliaannya disebut karamah. Maka disebut karamah. Karamah hanya berlaku bagi manusia biasa. Mu'jizat bagi Nabi dan Rasul. Ada kemuliaan manusia yang diangkat oleh Allah diketahui setelah wafatnya. Jadi setelah wafat muncul tiba-tiba. Kalau hidup gak kelihatan. Begitu meninggal, tukang ojek datang, tukang becak datang, pemulung datang, pengen nyolatin, pengen kemudian datang ke rumah takziah juga. Allahu Akbar. Ini amalan apa orang ini? Apa amalannya? Rupanya gak ketahuan, cuma ngajak anak. Bahkan ibunya pun gak tahu, istrinya gak tahu, anaknya cuma dibawa. Ada dulu yang buat qiraati. Nama Kiai Dahlan, Kiai Haji Dahlan Zarkashi dari Semarang. Itu soleh-soleh itu insya Allah. Anak-anaknya soleh, Kiai Bunyamin, ada Ustadz Abu dan sebagainya. Itu qiraati itu nanti ada yang belajar dari Jogja, muridnya kelak membuat Iqra. Iqra itu yang diajar ke 1, Iqra 2 itu asalnya qiraati. Nah, belakangan ada Ummi, itu juga sama, belajar dari qiraati. Itu Syekh Dahlan Zarkasi, Mbak Dahlan itu punya amalan diantaranya senang sedekah. Jadi kalau beliau lihat di majalah, di koran ya, di koran lihat nih, ada yang membutuhkan gini, itu bisa ngajak anaknya satu ya dibawa. Istrinya nggak tahu. Nah, kemana kita bah? Saya nanya kan, udah ikut aja, nanti sedekah selesai, hilang. Kapan ketahuannya? Begitu meninggal datang orang-orang tuh, datang. Orang-orang itu Pak, daerah tuh banyak. Terus Anda yang tiap pekan taklim merasa jadi baik. Persaingan kita ketat teman-teman. Jadi kalau nggak dimulai dengan serius, rugi kita. Rugi. Tuh ya. Itu yang bawa kantong itu bukan ngantongin sampah tuh, kotak infak tuh. Jalan. Kadang-kadang ditawarin gitu ya. Allahu Akbar. Semoga kita dimasukkan ke surganya Allah dengan baik insyaallah. Baik. Nah, itu kalau ada yang begitu siang malam infak, itu kita mesti merasa iri tuh. Ini anak kecil dikasih begini kita belum bisa. Ya orang bisa infak dengan harta kalaupun nggak ada dia bisa. Itu luar biasa. Ya. Saya juga kadang suka sedih itu. Ada orang desa datang pulang-pulang tiba-tiba ngasih amplop gitu kan. 100.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000. Masya Allah berkah nih. Kemarin ada pertemuan ustaz-ustaz, ada ibu-ibu Pak, Bu di belakang, iya. Ini ibu itu pensiun, tiap hari ingat meninggal aja. Maksudnya kalau saya meninggal bakal siapa? Dia nulis buku. Hasil pensiunnya itu, tabungan dia selama ini, itu Masya Allah, dibagikan ke ustaz-ustaz. Nitip Pak bekal dakwah. Saya ini yakin kurang amal. Saya yakin kurang ilmu. Mungkin dengan nitip ke bapak bisa bekal saya untuk pulang kepada Allah.
Saya udah cukup urusan dunia Pak, insya Allah ada. Nih yang ini saya pengen berikan. Saya bilang Allahu Akbar. Kita mesti adil tuh. Yang kayak gitu ngasih, begitu kita buka, udah kita kasihkan ke ahli Quran semua. Udah berikan, supaya ngalir lagi pahalanya. Ya, jangan dipakai numpukin harta. Orang desa ngumpul ngasih 5.000, pakai beli handphone. Kumpul-kumpul nggak adil rasanya. Ya sedekahin lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Itu ada di jalan kita ini. Terkenal dari Bekasi. Tuh, yang Kalimalang, kayak Haji siapa namanya? Siapa? Harus tahu, kayak Nur Ali. Kayak Nur Ali itu kalau taklim, apalagi kalau hari-hari besar, ini kotak infak itu dikumpulin, yang ngasih beliau amplop dikumpulin sama beliau. Ya, gimana caranya setelah itu? Dikumpulin, dipisahin. 10.000, 10.000, 5.000, 5.000, 1.000, entar habis itu. Perhatikan kata-katanya. Nih, kumpulin yang 10.000 buat madrasah sana. Nih, yang 5.000 buat yatim, fakir. 1.000 kumpulin buat janda-janda. Nggak ada yang masuk ke perut beliau. Bagi. Tuh. Banyak yang begitu tuh banyak. Kayak AR Fakhrudin, Abdul Rauf Fakhrudin. Salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dulu. Itu Masya Allah. Wah, sampai anak yang ngekos di tempat beliau nggak tahu itu orang besar. Minta nasihat oleh presiden, kemana-mana diterima, bagus hubungannya dengan NU, bagus dengan masyarakat, bagus dengan luar biasa. Itu kalau dapat sesuatu nggak pernah dibawa ke rumah, bagi lagi, dan wafatnya dalam keadaan yang sangat sederhana. Tapi pancaran auranya sampai sekarang masih ada. Kita di mana? Duhai Anda yang mengharapkan surga, duhai Anda pendamba surga Firdaus, duhai yang cita-citai bersama Rasulullah, di mana amalan kita sampai malam ini? Nah, kita renungkan lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iya ya dengan tasydid, saya kembalikan. Kita sampai jam berapa malam ini? Baik, silahkan sampai jam 11 ya. Saya 8:30 selesai. Kita ada 10 menit lagi insyaallah. Ya, kalau di atas kita bisa lihat jam, di sini bebas ya. Pokoknya kalau matahari udah mau kelihatan itu fajar artinya ya. Kita lanjut aja. Alhamdulillah. Baik. Li'anna iya dha'u syams. Ustaz, kenapa nggak boleh pakai iya? Kenapa harus tasdid iya? Karena li'anna iya, karena kata Ibnu Katsir rahimahullah, bacaan iya itu nggak pakai tasydid, maknanya dha'u syamsi, sinar matahari. Kalau iyyaka, hanya kepada engkau. Iyyaka na'budu, ya Allah kami ibadah hanya kepadamu saja, tidak kepada yang lain. Tapi kalau Anda tidak pakai tasydid, iyyaka na'budu, hei sinar matahari, kami hanya menyembahmu saja. Tuh, jauh maknanya. Jauh, awas bisa majusi nanti. Menyembah matahari, menyembah api. Awas, hati-hati. Ya, bisa nanti seperti penjajahan tempo dulu, orang-orang Jepang menghadap kepada matahari. Ya, makanya turun ayat, walillahil masyriq wal maghrib, Quran surah kedua ayat 115. Punya Allah timur dan barat. Matahari itu Allah yang ciptakan, kenapa kalian sembah? Kata Allah, punya saya timur dan barat, matahari ya saya yang buat, kenapa dia engkau sembah? Ya, makanya ketika kita menyembah Allah, kalimatnya iya itu ditasydidkan untuk menunjuk bukan matahari yang saya sembah, bukan matahari yang saya sembah, bukan sinarnya, tapi iya yang buat matahari itu, yang menciptakan sinar itu, pakai tasydid. Jadi ini yang imam-imam di daerah-daerah, ya ustadz-ustadz yang biasa baca, coba dicek lagi bacaan. Kalau tanpa tasydid, iya, hilang tasydidnya hilang menjadi iya, artinya dha'u syamsi, sinar matahari. Jelas ya? Baik, kalau rembulan apa? Qamarun. Qamarun. Kalau bulannya terang benderang, ya dia 13, 14, 15 sebut badrun. Ya, sinar purnama. Badar, bapak purnama. Bapak Qamar, bapak rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya. Binuril qamari an ahkumuka. Ya. Baik. Wa qara'a ba'dhum ayyaka bi fathil hamzati wa tasydidil ya'i wa qara'a ba'dhum hayyaka bil ha'i badalul hamzati kama qala sya'ir fa hayyaka wal amru alladhi in tarahabat mawariduhu dhaqat 'alaika masadiruh. Ya. Jadi ada juga yang baca pakai fathah ayyaka wa hayyaka. Tapi tetap dalam bacaan salat dan bacaan Al-Qur'an dibacanya pakai kasrah. Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Jangan dibaca ayyaka, jangan dibaca hayyaka dalam salat, kan? Dan jangan dibaca iyyaka. Dibacanya apa? Iyyaka. Ayo baca. Iyyaka. Ikuti. Iyyaka.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Dunya jangan panjang, pendek. Awas, orang Arab pun ada tawallud. Tawallud itu ada memanjangkan harakat yang tidak pada tempatnya. Ada. Di imam-imam qiraat itu punya kelemahan juga, ya. Yang Saudi misalnya ada tawallud sedikit, ada Yaman juga ada beda misalnya beberapa pengucapan, ya. Cuma ini suka ada agak panjang kedengaran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dunya pendek. Harakatnya pendek, ya. Kalau hafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kemudian teruskan. Wa nasta'in bi fathin nuni awwalul kalimati fi qira'atil jami' siwa Yahya bin Withab wal A'mash fa innahuma kasaraha wa hiya lughatu Bani Asad wa Rabi'ah wa Bani Tamim. Ya. Nasta'in dibacanya fathah depannya. Nah, ya. Ujungnya harakatnya u kalau disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau berhenti sukunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sukun. Ya, sukun karena orang Arab itu baik di Al-Qur'an di luar Al-Qur'an hum yabda'una bil harakati wa yantahuna bis sukun. Jadi mereka memulai dengan harakat, berhenti dengan sukun. Bacaan dalam bahasa Arab semua mati di akhirnya. Hidup ayu mati syahdu, itu rumus di kuantum Arabik. Hidup ayu, kalau Anda ingin belajar bahasa Arab semua harakat depannya pasti dibaca dengan ayu. Kalau bukan a fathah maka i kasrah u dhammah. Jangan takut kalau belajar bahasa Arab tuh baca aja, jangan takut salah. Depannya pokoknya harokatnya di antara satu di antara tiga. Kalau bukan a, i atau u, hidup ayu, baca harokat depan dengan ayu. Tuh, jelas ya? Ini penting nih, saking pentingnya ini susah dihapus juga tuh. 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 Panitia. Alhamdulillah. Hari pertama di panggung. Angin sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, kasih spidol, nggak bisa dihapus. Dilihatin cita-cita masuk surga. Masya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Cuman bilang amin tuh. Nah sini, lihat sini nih. Ba, ya, ta. Ba, kemudian ya, kemudian ta. Baca. Ini, lihat sini baik-baik. Lihat sini baik-baik. Ini nih, ba kan? Ba. Ini huruf awal nih. Mau apa aja, alif sampai ya lah pokoknya ya. Alif sampai ya. Pokoknya kalau di depan kalimat, baca aja cuma 3 kemungkinan. Kalau enggak, a, i pasti u. Ya. Kalau enggak, a, i pasti u. Hidup ayu, baca harakat pertama dengan hidup. Kalau enggak, a, i pasti u. Salah dikit gak apa-apa. Kalaupun harusnya ba, jadi i. Gak apa-apa, ntar orang Arab benerin. Dan mereka paham, mereka ngerti komunikasi itu yang penting dipahami. Begitu keliru, dibenarkan. Misal, kita baca dengan harakat fathah, ba. Bait misalnya kan? Bait nih, kita baca ini. Dia benar rumah. Anda baca bit tuh dan lain di bit. Dia paham rumah. Ya, Anda, tapi kan kalau kita punya feeling juga nggak mungkin buit ya. Ya, pasti dibacanya kalau nggak bi lah gitu kan. Nah, ujungnya matiin supaya nggak susah, matikan dengan sukun. Hidup ayu mati syahdu. Hidup dengan syahdu. Syahdu itu sukun. Sukun itu tenang. Maka kalau hidup, hiduplah teman perjuangan, meninggal dengan tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tanda ketenangan itu sukun. Sukun itu tenang dari kata sakinah, litaskunu ilaiha. Sukun tenang. Makanya orang meninggal itu kalau belum meninggal kan mayyit pakai tasdid. Mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dalilnya Quran surah 30 ayat ke-30. Mayyit, orang yang akan meninggal. Mayyit, belum meninggal. Adul mayyit. Nah, adi mayyit akan meninggal, gak usah marah. Kalau kemudian dia meninggal, datang maut namanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang nyebut tasdid di sini. Tarik nafas, kullu nafsin, ambil, naikkan ke atas. Siapa yang nyebut? Malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11 paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum, katakan setiap yang hidup pasti wafat. Wafat itu dari yatawaffa. Yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum.
Akan datang malakul maut, nyabut, dia bawa maut, makanya disebut malakul maut. Apa yang dicabut? Tasydid. Makanya begitu ini dicabut, tinggal sukun begini. Kalau sudah hilang tasydidnya, maitun, sukun, maitun, berarti sudah meninggal. Kalau mayit, itu sudah meninggal. Dinaikkan ke keranda jadi jenazah. Makanya di film-film kartun dulu, ya begitu ada yang meninggal, kepalanya di atasnya dikasih sukun, bulat. Ya, Dragon Ball, musuhnya Piccolo, ya, di Kamehameha, habis, belakangnya ini kan, bulat. Hafal saya, yang nulisnya Susuke Watanabe, ya tahun 97. Baca saya, nonton enggak. Ya. Saya tahu, Liverpool menang 4-3 aja saya tahu. Udah 3-0, klubnya kan enak-enak aja, beda susu kan, 1, 2, 3, orang Korea tuh. Yang orang Korea itu dulu dikalahin sama Evan Dimas. Ya waktu di Senayan, tahu saya, baca John. Coba nonton enggak? Enggak, saya enggak nonton. Tapi saya tahu Muhammad Salah terakhir ngegolin 4-3 jadinya. Ya, baca. Yang baik-baik baca supaya kita bisa share pengetahuan kita. Yang buruk-buruk enggak usah dibaca, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ujungnya sukun. Kalau dimatikan, dibaca ujungnya pasti mati. Sama dengan begini, ya. Bait, matikan aja. Bait. Cepat. Ya. Kemudian apa lagi? Masjid, walaupun harokat ujungnya un. Ya, baitun misalnya, jangan dibaca unnya. Baitun. Oh, enggak, orang Arab enggak akan dengar bait. Masjidun, masjid. Makanya di Al-Qur'an pun ketika berhenti di akhir harakatnya enggak bunyi. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mati kan? Padahal harakatnya kan di akhirnya enggak bunyi. Dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada. Pasti mati. Kenapa? Karena kita matikan. Kalau mati jadi sukun ujungnya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat nih, saya ajarin nih sedikit ya. Saya pengennya paham, jangan menghafal. Kalau paham lebih bagus. Hafal dan paham itu lebih mulia. Nasta'inu. Lihat sini. Ini harakatnya apa? Dhamma. Kalau kita wasal, maka ini panjangnya cuma 2 harakat. Ya, 2 harakat nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdinas sirah. Dibacanya ihdina, nyambung ke sini. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ini cuma 2 harakat. Tapi karena kita jadikan sukun dan berhenti di sini, maka panjang ini berubah. Panjang dalam bahasa Arab disebut mad namanya. Mad. Kang imad, kang panjang. Ya. Maddun panjang. Berapa panjangnya? Bisa 2, kalau mau pendek hadar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa 4 harakat mutawassit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa 6 harakat, 3 detik. Ya pakai detik kalau mau gampang. Harakat itu berapa sih? Fathahnya dipanjangin? Bukan. Ya kalau 2 harakat 1 detik. 4 harakat 2 detik. 6 harakat 3 detik. Setiap 1 detik 2 harakat. Itu paling gampang belajar kekinian. Ya, 3 detik. Ya, 6 harakat 3 detik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah detik, setengah harakat. Ya, 1 detik, 1 harakat. 1 detik, 2 harakat. 2 detik, 4 harakat. 3 detik, 6 harakat. Itu tinggal hitung aja. 1 patokannya, 2, 3. Kalau pakai begitu gampang. Nah ini bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ustadz, kan biasanya cuma 2. Kenapa 4 dengan 6? Oh 4 dengan 6 itu baru panjangnya. Baru dalam bahasa Arab disebut aridun. Baru. Biasanya cuma 2, sekarang jadi 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah panjang nih. Baru nih panjang, saya baru dengar. Panjang. Aridun baru. Kenapa dibaca jadi 4 harakat, 6 harakat? Kok baru panjangnya begini? Sebab sukun. Ada sukun di akhir bacaannya. Maka muncullah kalimat mad arid lis-sukun. Gitu cara memahaminya. Jadi jangan dihafalin, dipahami. Mad wajib muttasil, kenapa disebut wajib muttasil? Mad jaiz munfasil, kenapa disebut jaiz munfasil? Ada. Turunkan, pahami. Kalau udah paham, enak kita. Ada si mad arid lis-sukun nih. Nah, si mad wajib nih, ada jaiz nih dan seterusnya. Enak kita bacanya.
Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca pakai kasrah, nista'in. Ya, nista'in ini bacaannya dari Bani Asad, Rabi'ah dan Bani Tamim. Tapi kita baca harus menggunakan fathah. Kalau untuk kita. Ya, jadi bacanya apa? Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang fokus, saya akan berhenti di sini. Ya, saya tidak ingin Anda ditanya tadi, bacaan apa Ustaz Adi? Sukun. Wal ibadatu fil lughati. Saya sampai sini, nanti saya berhenti untuk berikan pengumuman. Wal ibadatu fil lughati min adh-dhullati yuqalu tariqun ma'bad wa ba'irun ma'bad ay mudhallal wa fi syar'i ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudu'i wal khawf. Wal ibadatu fil lughati adh-dhullah. Dan ibadah itu yang dimaksud dengan ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk kita terjemahkan, terjemah bebas dulu ya. Ya Allah, kepadamu saja kami beribadah, menyembah, dan kepadamu saja kami mohon pertolongan. Ini kita bahas tafsir di sini dulu. Nanti setelah itu saya terangkan makna kalimat per kalimatnya. Fokus ini. Yang dimaksud dengan ibadah, kata Syekh Ibnu Katsir, itu dhullah, merendahkan diri, rendah. Jadi kita ini merasa rendah. Yang tinggi cuma siapa? Makanya Allah tidak ridha dan tidak akan pernah senang ada hamba yang merasa tinggi. Awas, merasa ilmu paling tinggi, merasa harta paling banyak, merasa jabatan paling tinggi. Itu Fir'aun tuh pernah merasa tinggi sampai menyebut Tuhan, ana rabbukumul a'la, tenggelamin ke yang paling bawah. Jadi ketika orang merasa tinggi, ditenggelamin sampai yang paling bawah. Itu cara Allah tuh begitu. Ketika ada yang merasa kaya dengan hartanya, ditenggelamin, dilipat, likuifasi sama tanah, lipat, tenggelamin sampai yang paling bawah. Sampai nggak ketemu lagi tuh sifat tinggi itu. Tuh. Maaf ya, Fir'aun pernah begitu, terus ente pengen ikutan. Saya katakan jangan bersaing lah, gak akan dapat. Korun pernah sombong dengan hartanya, terus ente gak sekaya Korun pengen ikutan, nekat Anda. Ya, gak akan pernah bisa menang. Dan makhluk yang paling benar-benar masa tinggi itu iblis, setan turunannya. Itu mah udahlah, perfeksional lah, perfect lah dalam urusan itu. Urusan sombong itu sampai disebut di Quran. Aba wastakbar. Quran surah kedua ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa? Aba, dia nggak mau sujud, wastakbar. Karena merasa tinggi, merasa hebat. Merasa hebat dia. Ditanya oleh Allah, Allah tuh Maha tahu, nggak nanya juga, udah ketahuan. Cuman supaya dia nggak ngeles ketika Allah katakan, "Kamu sombong nih." Dia bisa mengelak, "Enggak kok ya Allah." Untuk membuktikan itu, maka ditanya oleh Allah supaya keluar langsung di lisannya. Supaya malaikat mendengar langsung, Adam mendengar langsung, dan tidak ada hujah lagi bagi dia untuk mengelak. Maka muncul Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13. Makanya di sini nanti turun sebagai hukum pembuktian, diterapkan dalam kehidupan, ada persidangan, dibuktikan supaya terbukti, bukan klaim semata. Ada saksi, ada macam-macam, saksinya banyak. Dia begitu ditanya, ayat 12 ya lihat fokus. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada saya saat saya perintahkan? Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, ente nggak sujud, semuka langit dan bumi nggak sujud, nggak akan menurunkan satu saya sebagai Tuhan. Saya tetap Tuhan. Saya tenggelamin kamu sekarang di neraka, tenggelam kamu, saya yang Tuhan. Kenapa nggak mau sujud? Keluar. Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibanding dia, Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Nggak level yang api nyembah ke tanah. Kata Allah, bukan nyembah, ini hormat. Bukan masalah sujudnya. Kamu melanggar perintah saya, kamu siapa? Kamu siapa mau melanggar saya? Kamu Tuhan. Kamu nggak sujud, nggak ada urusan dengan saya, tapi ini perintah saya. Qala fakhrij minha. Keluar kamu dari sini. Diusir. Diusir pun masih sombong, Anda bayangkan. Ada yang diusir Allah masih sombong. Tuh. Jadi jangan nyaingin iblis dalam persoalan kesombongan, nggak akan menang Anda. Demi Allah saya katakan, jangan saingan sama setan, Anda nggak akan menang. Ya, sampai kiamat, sampai habis kiamat, nggak akan menang. Demi Allah saya katakan, tuh anak-anak ketawa, nggak akan menang Anda. Adam salah, begitu dikeluarkan Allah dari surga, turun ke bumi, Adam taubat karena ngerasa salah. Allah, saya salah ya Allah, taubat. Diturunkan kalimat taubat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Turun kalimat taubat, lantas Adam taubat. Saat taubatnya ngaku salah, saya zalim ya Allah. Bahkan bentuknya jamak. Jamak itu apa? Dibawa ke istri juga. Kan dengan istrinya itu beliau. Jadi maksudnya ya Allah,
kalau saya salah, istri pun saya. Jadi kesalahan istri pun kalau bisa ya Allah, ketika engkau memaafkan aku, ampuni pula dosa istriku. Makanya di Quran itu banyak menggunakan untuk pesan. Bersikap baik secara sosial walaupun itu berdoa. Jangan berdoa untuk sendiri. Jangan soleh sendirian. Doakan istrimu, doakan anakmu, doakan ibumu, doakan ayahmu, doakan musuhmu. Doakan lawanmu, doakan tetanggamu, doakan muridmu, doakan gurumu. Makanya pakai itu kami kita. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna anfusana. Rabbana hablana min azwajina. Kami. Ya Allah, kalaupun Engkau ingin ampuni saya, mohon ampuni juga istriku ya Allah. Ampuni juga anakku ya Allah. Bagaimanapun dia adalah pasangan yang Kau pasangkan denganku. Mustahil Engkau titipkan kepada aku kecuali Engkau menginginkan aku membuat dia saleh dengan izinmu. Maka ketika Engkau ampuni aku, ampuni pula dosa istriku. Indah tuh. Merasa zalim, minta ampun. Iblis salah, enggak merasa zalim. Masih merasa benar aja. Jadi kalau ada manusia sekarang udah salah, tetap merasa benar, itu patut dipertanyakan. Dia manusia apa? Bukan saya yang bilang tuh. Ya, dia manusia atau hamba yang sedang dipengaruhi iblis. Kalau sedang dipengaruhi, cepat berlindung kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Cepat sebelum tiba masanya iblis berlepas diri kepadamu. Awas, hati-hati. Idz tabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti itu kemudian berlepas diri. Ketika disidang oleh Allah, ada yang mengatakan, ya Allah karena dia saya ikut. Kata iblis, saya enggak ikutan. Saya tuh enggak pernah maksa kamu, saya cuma goda. Salah kamu sendiri ikut. Iblis tadi bilang, saya cuma goda, saya enggak maksa. Tuh iblis tuh, pintar tapi keblinger. Beneran. Jadi begitu disidang di hari kiamat, dia mengelak. Istabaru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika yang diikuti setan iblis itu berlepas diri dari yang mengikuti. Dipaksa, jangan sholat dulu, ayo kita nonton dulu, ayo kita makan ini dulu, ayo kita pesta, meninggal di situ. Yang ngajak ketika disidang, yang diajak ya protes ya Allah, karena dia saya kemudian tidak sholat. Maka keluarlah wujud aslinya setan itu. Tidak ya Allah, saya kan nggak maksa, saya cuma ngajak. Salah dia ikut. Tugas saya kan cuma bisikin doang. Alladzi yuwaswisu fi, saya cuma bisikin di hati dia, salah dia sendiri ikut. Tuh, mau jawab apa coba? Iblis tuh begitu, langsung tolak aja seketika. Jadi kalau saya dulu dari kecil tuh begitu, di pesantren ada bisikan-bisikan, iblis kamu akan menang, gituin aja, terang-terang. Bahkan dulu pernah saya tantangin tuh, saya pertama belajar silat waktu itu, semoga Allah merahmati guru silat kami. Ya itu waktu kecil belajar, malam-malam bangun tahajud kan, dulu kan suka ada dengar radio Ardan kakak kelas tuh. Ya tiba-tiba, gitu kan, dia nampak kemudian di pohon itu, keluar kamar saya pohon mangga sebelah kanan. Jam 2 keluar. Bisikan datang, tuh tiba-tiba nanti ada yang putih di atas pohon. Kita baru belajar silat siangnya, keluar kalau berani, jangan bisik-bisik, gitu caranya. Cobain deh, gak akan keluar. Beneran saya katain. Bisik-bisik Anda mau tahajud malam-malam, awas depan pintu, rambut panjang, katakan, keluar kalau berani, gak usah bisik-bisik. Keluar kalau berani, gak akan keluar, demi Allah saya katakan. Anda di sini tikap malam-malam, jam 2 keluar. Tiba-tiba ada bisikan, hati-hati pohon palem depan. Rambut panjang, awas bagian bolong minta sate 200 tusuk. Jangan bisik-bisik, keluar kalau berani. Keluar, gak akan keluar. Gimana kalau keluar Ustaz? Lari. Kalau mau kayak Umar ya lawan. Ini ibadatul dzullah, rendah. Makanya kita dilatih merendah dalam salat, kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang tinggi. Jadi nggak usah merasa tinggi, punya ilmu biasa aja, di atas kita masih ada orang lain. Harta kaya, jangan dulu tinggi, punya kita itu biasa, punya orang masih di atas kita. Ya nggak usah pamer-pamer, bikin status ini itu, pamer ini pamer itu. Orang pamer itu hartanya masih sedikit, kalau banyak nggak akan pamer. Bukan pamer. Pengusaha kelas tinggi itu biasa aja tampilannya. Coba lihat yang sekarang orang paling kaya, Bill Gates misalnya kan, tampilan biasa aja. Ya, Mark Zuckerberg cuma pakai kaos doang, jalan biasa, santai, kadang filantropis jalan. Ini kalau orang kaya baru yang nggak bisa kontrol, kadang-kadang jalan gini pakai Ferrari, panasin malam-malam, bisikin jalan, balapan sama taksi, bayar, ngapain? Terus diupload foto, ya itu baru kaya. Karena dia upload itu yang dia punya. Ya kita itu lebih kaya, orang kaya itu semakin kaya nggak akan menampakkan hartanya. Ini semakin nggak kelihatan, semakin kaya. Semakin nggak kelihatan. Jadi kalau di dompet kelihatan isinya bisa dihitung. Yang di dompet nggak ada isinya, saking banyaknya nggak kehitung. Itulah gitu ya apologinya. Wa idzillah, merendah. Rendah. Makanya dilatih dalam saat ruku, sujud ya.
Makanya kalau habis sholat merasa tinggi, itu ada yang kurang tepat dengan sholatnya. Habis sholat, bagus ceramah, tapi kalau menceramahin orang dalam hal keburukan, itu yang nggak bagus. Merasa benar sendiri, itu sedang tidak ibadah, karena ibadah itu dzullah. Jadi kalau udah ibadah merasa benar sendiri, merasa tinggi dibanding orang, yang lain salah semua. Tapi kalau udah begini nih, 73 golongan, umat Nabi terbagi 73 golongan, satu masuk surga, 70 dan neraka. Yang surga itu golongan saya aja, yang lain enggak. Itu bahaya. Itu paling bahaya. Ukurannya apa? Golongan Anda baru lahir kemarin, terus yang sebelum Anda neraka semua. Kelompok Anda baru dibikin kemarin, sebelum Anda neraka semua. Kalau mau Anda ukur dengan ilmu yang benar. Ukur dengan ilmu, ada ukurannya, ada penjelasannya, ada pilihannya, ada manhajnya, ada madhabnya dan sebagainya. Paham sampai sini? Dzullah, merendah. Kemudian kalau kita terapkan itu dalam konteks ibadah kepada Allah, maka yajma'u kamalal mahabbati wal khudu' wal khauf. Di sini saya berhenti. Sifat dzullah itu bukan sekedar rendah ketika dipakai ibadah. Tapi saat dipraktekkan kepada Allah, sifat rendah itu mengumpulkan 3 sifat sekaligus. 1, mahabbah, cinta. Cinta. Ini merendah itu sekaligus karena menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang cinta dengan yang belum cinta akan beda perlakuan. Anda ketika cinta dengan pasangan, tuh rasa cinta menggebu. Sebelum Anda menikah, cinta sudah memuncak. Ya pasangan batuk aja pulang dari Kalimantan. Baru batuk dikit tuh. Baru batuk. Ya, habis menikah 3 tahun diimpus-impus belum pulang juga. Batuk pulang. Karena cintanya mengumpul. Sayang kenapa? Batuk aja. Enggak, kayaknya ada kenapa-napa deh. Kenapa-napa, pesen tiket batuk doang. Sayang kenapa? Alhamdulillah. Rahmukallah, gitu kan? Gitu. Itu begitu tuh kalau sudah mengumpul. Dan patuh, dzullah patuh, cinta itu patuh. Makanya orang-orang yang senang cinta, apa yang dicintai pasangan diikutin sayang. Sebelum menikah nggak senang kucing. Ya pasangan cinta kucing, ikut cinta kucing. Ya kan? Pasangan cinta ayam, ikut cinta ayam. Ya kan? Ya pasangan cinta monyet ikut, ya gitulah ini ya. Diikutin tuh. Jadi kalau Anda benar-benar dzullah kepada Allah, mahabbah datang. Di apa yang disukai Allah, itu yang Anda sukai. Allah cinta dengan kejujuran, Anda akan jujur. Allah cinta kebersihan, Anda akan bersih. Makanya ahli ibadah itu pasti bersih. Karena itu sebelum ibadah ada taharah namanya. Ada nazafah, ada taharah. Itu beda. Nazafah bersih luarnya, taharah bersih luar dan dalamnya. Di luar kita wudhu, kotoran kita bersihkan dalam hati kita. Makanya kalau orang selesai ibadahnya, mahabbahnya muncul. Apa itu mahabbah pertama? Salam. Assalamualaikum. Salam itu damai, cinta, tenang, nyaman. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dipraktikkan dalam hidup, ke tetangga salam, ke teman di kantor salam. Mahabbah muncul, itu. Kemudian khudu', patuh. Kalau Anda benar hamba, patuh sama Allah. Patuh, kata Allah salat, salat. Kata Allah jujur, jujur. Ini aneh ini. Katanya hamba, tapi kehidupan sehari-hari melewati batas-batas hamba. Terakhir khauf, sifat kekhawatiran yang dalam untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ar-raja wal khauf. Raja itu permohonan kebaikan, khauf khawatir, takut ketika melanggar ketentuan Allah sehingga berharap rahmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sampai di sini dengan menyimpulkan bahwa paparan pertama dari Syekh Ibnu Katsir rahimahullah al-Imam menyampaikan yang pertama, ia menggunakan tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua itu nasta'in dibacanya menggunakan fathah, ujungnya sukun. Jika ada yang baca menggunakan kasrah, itu dari Bani Tamim, Bani Asad di antaranya. Kemudian yang paling penting di situ ada kalimat na'budu dari makna ibadah. Ibadah artinya merendah, dzullah, dan mengumpulkan sifat mahabbah, khudu' wal khauf, mengumpulkan sifat cinta, merendahkan diri dan takut. Ya, takut dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melanggarnya. Di orang-orang yang ibadah kepada Allah, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu baca Al-Qur'an, ciri keberhasilan ibadahnya ketika terkumpul dalam cintanya mahabbah yang ia praktekkan dalam kehidupannya. Ketika terkumpul khudu, kepatuhan kepada Allah dalam setiap aktivitasnya, dan terkumpul khauf jika dia khawatir melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal dicek berapa tahun usia Anda. Apakah selama kita ibadah ini mahabbah sudah ada dalam diri kita, khudu terpraktekkan dalam hidup kita, dan khauf sudah menjema dalam perilaku kita. Itu poinnya. Demikian kajian Ustadz Adi Dayat untuk hari ini.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beliau. Dan terima kasih telah mengunjungi channel Sobat Dunia Akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.